Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Izzah Fakubun. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan materi statistika, yaitu angka indeks. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi yang pertama itu pengertian angka indeks. Angka indeks adalah suatu angka presentasi yang menyatakan perubahan relatif pada harga, jumlah, atau nilai yang diperbandingkan dengan suatu periode awal. Jadi angka indeks ini penyajiannya dalam bentuk presentasi ya. Oke, selanjutnya itu jenis-jenis angka indeks. Ada 3 jenis angka indeks yang kita kenal, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Indeks harga adalah angka yang digunakan untuk melihat perubahan mengenai harga. Indeks kuantitas adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan mengenai kuantitas. Dan indeks nilai adalah angka yang dipakai untuk melihat perubahan nilai dari suatu barang. Oke, next, selanjutnya kita langsung saja kepada metode perhitungan angka indeks. Dalam metode perhitungan angka indeks terbagi menjadi 2, yaitu angka indeks sederhana atau angka indeks yang tidak tertimbang. Yang dimaksud dengan tidak tertimbang di sini adalah setiap jenis barang dianggap memiliki arti penting yang sama. Dan yang kedua metode angka indeks berbobot atau tertimbang. Kita langsung saja kepada yang pertama, yaitu angka indeks sederhana. Di dalam angka indeks sederhana ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama relatif dan gabungan. Yang relatif ini terdiri dari satu macam barang dan perhitungannya untuk satu jenis barang saja. Sedangkan yang gabungan terdiri dari lebih dari satu macam barang dan perhitungannya dengan menjumlahkan keseluruhan barang, baik harga, kuantitas, ataupun nilai, baru dibandingkan dengan tahun dasar. Langsung saja yang pertama, itu angka indeks harga. Jadi untuk mengetahui dan menggambarkan perubahan harga komoditas dari suatu periode ke periode berikutnya. Ya, yang pertama di sini adalah relatif atau datanya tunggal. Jadi rumusnya harga sekarang atau PN per P0 atau harga awal dikali dengan 100%. Dan yang kedua itu gabungan. Gabungan ini maksudnya adalah lebih dari satu macam barang. Jadi sigma di sini melambangkan penjumlahan dari semua jenis barang-barang. Jadi sigma PN atau harga sekarang per sigma P0 atau harga awal dikali 100%. Jadi yang kedua adalah angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas itu digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan perkembangan jumlah penduduk dari suatu periode ke periode berikutnya. Yang pertama untuk relatif atau untuk satu data saja, rumusnya adalah QN atau kuantitas sekarang per kuantitas awal dikali 100%. Untuk data gabungan atau untuk lebih dari satu macam barang, rumus untuk mencari adalah sigma QN atau kuantitas sekarang dibagi dengan sigma kuantitas awal atau Q0 dikali 100%. Jadi sigma di sini adalah lambang dari penjumlahan. Jadi penjumlahan segala, semua atau keseluruhan barang sekarang baru dibagi dengan keseluruhan barang awal. Oke, yang ketiga adalah angka indeks nilai. Sama seperti yang tadi, pertama relatif atau satu angka saja, yaitu Vn per V0. Jadi nilai sekarang dibagi dengan nilai awal dikali 100%. Untuk mencari Vn itu rumusnya adalah Pn dikali Qn per P0 dikali Q0 kali 100%. Untuk gabungan atau untuk data lebih dari satu macam jenis data atau kelompok, rumusnya hampir sama saja, hanya menggunakan sigma, yaitu sigma Vn per sigma V0 dikali 100%. Mungkin teman-teman akan kurang mengerti, tapi kita akan lebih paham lagi nanti ketika sampai kepada contoh-contoh soal. Nanti di slide-slide selanjutnya saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh-contoh soal. Saya harap dengan menggunakan contoh-contoh soal nanti teman-teman bisa lebih mengerti. Oke, selanjutnya angka indeks rata-rata harga. Dengan rumus 1 per K dikali sigma Pn
per P0 dikali 100%. Jadi K itu sama dengan banyaknya jenis barang. Selanjutnya angka indeks rata-rata kuantitas, rumusnya hampir sama, yaitu 1 per banyaknya jenis barang dikali sigma Qn atau kuantitas sekarang per kuantitas awal dikali 100%. Yang kelima yaitu angka indeks rata-rata nilai. Hampir sama juga, yaitu 1 per K dikali sigma Vn per sigma V0. Sigma V0. Vn ini nilai sekarang dan V0 itu adalah nilai awal dikali 100. Oke, selanjutnya kita langsung saja melihat contoh-contoh soal. Yang pertama itu angka indeks harga relatif, mencari harga relatif. Soalnya menurut Biro Statistik Tenaga Kerja, rata-rata penghasilan dari pekerja produksi pada tahun 2000 adalah 14,02 per jam. Sedangkan pada tahun 2009, rata-rata penghasilan dari pekerja produksi adalah 18,62 per jam. Pertanyaannya adalah berapa indeks dari penghasilan pekerja produksi tiap jam pada tahun 2009 berdasarkan data pada tahun 2000. Oke, langsung saja diketahui PN atau data sekarang 2009 sama dengan 18,62 dan P0 atau yang menjadi data awal rata-rata penghasilan awal itu 14,02 per jam. Masukkan dalam rumus PN per P0 kali 100% sama dengan 18,62 per 14,02 dikali 100% sama dengan 132,81%. Artinya terdapat peningkatan rata-rata penghasilan sebesar 32,81% selama periode 2000 hingga 2009. 32,81% ini didapat dari 132,81% dikurangi 100%. Jadi ada aturan yang menyatakan bahwa jika persentase melebihi 100%, maka dikatakan mengalami peningkatan. Tetapi jika persentase yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dikatakan sebagai mengalami penurunan. Dan yang kita dapat di sini adalah mengalami peningkatan sebesar 32,81%. Oke, selanjutnya itu mencari indeks kuantitas relatif. Dengan soal, populasi di Provinsi Jambi pada tahun 2010 adalah 4,494,232 hektar, sedangkan di Provinsi Lampung sebesar 13,069,182 hektar. Pertanyaannya adalah berapa indeks populasi dari Jambi dibandingkan di Lampung. Oke, langsung saja diketahui Qn di sini adalah populasi di Jambi yaitu 4,494,232. Q0 di sini adalah populasi Lampung 13,069,182. Masukkan saja dalam rumus Qn per Q0 dikali 100% sama dengan 4,494,232 per 13,069,182 dikali 100% sama dengan 134,4% atau mengalami kenaikan atau menunjukkan bahwa populasi di Jambi pada tahun 2010 adalah 34,4% dari populasi di Lampung. Jadi lebih Oke, selanjutnya yaitu angka indeks gabungan. Ya, jadi dalam soal-soal berikut ini yang dilihat adalah indeks gabungan atau yang melebihi satu jenis data. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan ubi garut. Oke. Data berikut adalah data produksi tanaman jenis A pada suatu daerah di kota X. Di sini ada tahun 98 dan tahun 99. Jadi untuk awalnya kita mencari angka indeks harga gabungan. Jadi yang kita cari sini adalah harga. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus untuk mencari harga gabungan adalah sigma PN per sigma P0 atau sigma harga sekarang per sigma harga awal. Ya, sigma harga awal di sini adalah 9 tahun 98 yaitu 26,725 dan sigma dari harga sekarang atau tahun 99 adalah 28,350. Maka masukkan langsung saja dalam rumus
sigma daripada tahun sekarang, tahun 99, 28350, per sigma tahun awal, 26,725, dikali 100% sama dengan 106,8%. Artinya, harga untuk tanaman jenis A mengalami kenaikan sebesar 6,8% dari tahun 98 ke tahun 99. Oke. Selanjutnya kita mencari angka indeks kuantitas gabungan. Kuantitas ya, jumlah barang, jenis barang. Oke, di sini juga sudah disajikan sigmanya atau keseluruhannya, totalnya 5925 untuk tahun 99 dan 4650 untuk tahun 98. Langsung saja masukkan dalam rumus sigma Qn per sigma Q0 sama dengan 5925 per 4650 dikali 100 sama dengan 127,42%, atau dapat dikatakan bahwa kuantitas atau jumlah tanaman jenis A mengalami kenaikan sebesar 27,40% dari tahun 98 ke tahun 99. Oke, selanjutnya itu mencari indeks nilai. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencari indeks nilai itu adalah harga dikali dengan kuantitas. Nah, di sini juga dalam tabel ini kita telah menyajikannya dalam tabel. Harga dari padi dikali dengan kuantitasnya dapat 5 juta. Terus dari semua data-data ini telah dicari sigmanya atau totalnya 15,952 untuk tahun 98 dan 22,313 untuk tahun 99 atau untuk tahun sekarangnya dan tahun awalnya. Oke, masukkan rumus sigma nilai sekarang per sigma nilai awal, yaitu 22,31750 atau sigma tahun 99, sigma nilai ya, dan sigma nilai dari tahun 98, yaitu 15,952 dikali 100% sama dengan 139,88%. Artinya, nilai tanaman jenis A semakin meningkat sebesar 39,88% dari tahun 98 ke tahun 99. Oke, selanjutnya kita ke metode perhitungan angka indeks yang kedua, yaitu angka indeks berbobot atau tertimbang. Terdiri juga dari beberapa metode. Yang pertama yaitu metode last pairs, yaitu angka indeks di mana kuantitas tahun dasar dijadikan timbangan. Jadi kita lihat di sini, dari tahun dasar dijadikan sebagai timbangan. Sigma daripada Pn kali Q0 per sigma daripada P0 kali Q0, yaitu kuantitas harga awal per kuantitas awal. Oke, yang kedua itu metode Paske, yaitu angka indeks di mana kuantitas tahun akhir dijadikan timbangan. Lihat, sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali 100%. Oke, yang ketiga itu metode Fisher ya, maaf ya, ini metode Fisher, yaitu rata-rata ukur dari indeks last pairs dan Paske. Lihat, akar daripada indeks last pair dikali dengan indeks Paske. Jadi ini adalah rata-rata ya. Sama seperti metode Paske, selanjutnya adalah metode Drobis, yaitu juga merupakan rata-rata hasil hitung daripada metode last pairs dan Paske. Lihat, L atau metode last pairs ditambah metode Paske dibagi 2. Selanjutnya itu metode Marshall-Edgeworth. Jadi angka indeks di mana rata-rata jumlah kuantitas tahun dasar dan tertentu dijadikan pertimbangan. Kita bisa lihat rumusnya. Yang selanjutnya kelima ya. Iya, metode Walsh. Akar dari perkalian kuantitas tahun dasar dijadikan pertimbangan. Teman-teman juga bisa melihat rumusnya. Dan selanjutnya itu metode angka indeks berantai, yaitu menggunakan tahun dasar yang berubah-ubah atau tidak tetap, bergerak setiap tahun atau kuartal. Dan yang kedua itu mengetahui perkembangan angka indeks dengan tahun dasar bergerak. Di sini juga teman-teman bisa melihat, kita menyajikan rumus daripada metode angka indeks berantai. Oke, untuk lebih memahami lagi, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Oke, contoh-contoh soal.
kita menggunakan merujuk pada data-data sebelumnya ya, data jenis tanaman sebelumnya. Oke, kita mencari menggunakan angka indeks metode last payers. Oke, di dalam tabel ini saya sudah menyajikan perhitungan daripada PN dikali Q0 sigmanya, bahkan sudah saya tulis ya. Sini untuk tahun 98 dan di sini untuk tahun 99 dengan masing-masing sudah saya hitung totalnya atau sigmanya. Oke, langsung saja dimasukkan dalam rumus, yaitu sigma Pn dikali Q0 ya. Pn dikali dengan Q0 ini sigmanya 17,07500 per sigma daripada P0 dikali dengan Q0. Ini Q0. Maka hasilnya sama dengan 15,952 per ya. Baru dikali 100% sama dengan 107,04%. Artinya harga tanaman jenis A meningkat sebesar 7,04% dalam waktu 1 tahun. Ini adalah metode last payers. Selanjutnya itu metode Paske. Hampir sama saja. Dari Paske yaitu Pn, sigma Pn dikali Qn per sigma P0 dikali Qn dikali 100%. Di dalam tabel pun telah kami sajikan sigma daripada perhitungan-perhitungan ini. Yang pertama yaitu Pn dikali Qn atau harga sekarang dikali dengan kuantitas sekarang. Lihat. Qn, Pn dikali Qn. Dan harga awal dikali dengan kuantitas awal. Telah kami sajikan juga. Telah kami cari sigmanya atau rata-ratanya, jumlahnya. Maka tinggal dimasukkan dalam rumus 22,31750 kali per 20,790625 dikali 100% sama dengan 107,33%. Artinya harga tanaman jenis A meningkat sebesar 7,33% dalam waktu 1 tahun. Ya, terlihat bagaimana selisih dua angka ini cukup tipis karena emang sebenarnya metodenya hampir sama, hanya berbeda menggunakan tahun dasar dan ya, hanya berbeda menggunakan tahun dasar dan tahun akhir saja. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan metode Fisher ya. Jadi seperti kita ketahui metode Fisher tadi yaitu digunakan rata-rata ukur dari indeks. Jadi hasil dari duanya ditambahkan dikalikan terus diakarkan. Oke, Fisher. Langsung saja. Tadi hasil dari metode last payer adalah 7,04 107,04 ya, metode last payer 107,04 dikali dengan metode Paske yaitu 107,33 ya, hasilnya 11,488 diakarkan dapat 107,185% atau dikatakan artinya adalah mengalami peningkatan sebesar 7,185% dengan metode Fisher. Saya rasa untuk metode Dorfis hampir sama saja karena rumusnya juga kedua metode ini ditambahkan terus dibagi 2. Ya, saya rasa cukup untuk contoh-contoh lainnya. Teman-teman bisa pelajari dari lain karena saya juga sendiri untuk metode lainnya belum terlalu mengerti. Oke, sekian dari saya kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.